Ada seorang anak Tuhan datang kepada seorang hamba Tuhan, bertanya begini, Pak Pendeta, Pastor, kenapa ya? Kok aku doa itu gak dijawab-jawab sama Tuhan? Udah 10 bulan loh Pastor, aku doa sama Tuhan, minta untuk ini itu, tapi kok aku doanya belum dijawab sampai hari ini. Kira-kira kenapa ya Pastor ya? Nah, pada episode kali ini, YZ Channel akan membahas, kok doa kita belum dijawab sama Tuhan? Kenapa? Ada masalah kah? Kenapa doa kita nggak dijawab sama Tuhan? Lalu alasannya kenapa Tuhan nggak jawab doa kita? Nah, penasaran kan? Simak terus ya video ini sampai habis. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, lalu kasih like-nya, dan sharekan video ini ke teman-teman sahabat-sahabat kita, oke? Kami tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu YZ Channel, dalam program Milenial Bertanya, di mana pada program ini kita akan membahas masalah-masalah ataupun menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan, seputar kehidupan anak-anak Tuhan, terutama anak-anak remaja zaman now. Nah, pada episode kali ini bersama dengan Kak Max, kita akan membahas satu masalah, satu pertanyaan yang Kak Max suka ketemukan, suka menjadi pertanyaan dari seorang jemaat kepada hamba Tuhan. Itu apa? Pertanyaannya gini, simple sih. Pak Pendeta, kenapa doaku tuh gak dijawab sama Tuhan? Padahal aku udah doa lama sekali, dan aku sudah doa dengan sungguh-sungguh hati. Kok aku tuh doa nggak dijawab sama Tuhan? Apakah Tuhan yaitu benci sama aku? Atau memang Tuhan sengaja nggak jawab doa aku? Nah, ini adalah pertanyaan yang suka ditemukan, suka menjadi dilema dalam kehidupan orang percaya, terutama dalam anak-anak muda. Karena kenapa? Anak-anak muda banyak hal, banyak doa yang sering dipanjatkan, dinaikkan kepada Tuhan. Betul? Iya. Karena kenapa? Karena mungkin berdoa untuk apa? Pasangan hidup. Mungkin berdoa untuk apa? Punya mobil. Mungkin punya rumah. Mungkin punya motor. Dan segala macam. Nah, Kamex mau bilang begini bahwa doa adalah hubungan kita sama Tuhan. Kalau bahasa simpelnya, doa itu adalah nafas kita sama Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan nggak jawab doa kita? Kenapa Tuhan nggak dengar doa kita? Oke, Kamex akan kasih firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu ya, biar kita clear, biar kita tahu dasarnya. Sebab apapun segala sesuatunya harus ada dasar. Oke, yang pertama kalian buka dalam Yesaya 59 ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat pertama. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Haleluya. Yesaya 59 ayat pertama. Oke? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Oke. Lalu kita buka dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Dapat katakan Tuhan Yesus keren. Nah, ini ayat sudah terkenal nih. Matius 11 ayat 28. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi Kamex ingin kasih tahu dari Yesaya 59 ayat 1, Matius 11 ayat 28, di mana pada intisarinya adalah bahwa ketika kita letih lesu, ketika kita punya masalah, punya kerinduan, kata firman Tuhan apa? Kita harus datang kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam doa. Kita berseru sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong sembuhkan aku. Aku mau minta mobil Tuhan. Tolong dong. Tuhan berkati aku. Aku punya cita-cita ini, punya cita-cita itu. Tuhan, tolong aku dong, gitu kan. Itu semua lewat apa? Doa. Tapi kata firman Tuhan apa bilang? Yesaya 59 ayat 1. Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan. Tuhan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa. Artinya gini, Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Artinya Tuhan gak budek sama doa kita. Nah, tapi yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan,
kok doaku nggak dijawab gitu. Kok doaku nggak didengar sama Tuhan. Apa Tuhan jahat sama aku? Apa Tuhan sengaja sama aku? Nah, Kamex akan jawab gini. Ada 3 hal, ada 4 hal. Kenapa Tuhan belum atau Tuhan tidak jawab doa kita? Kenapa Tuhan seakan tidak jawab doa kita? Oke? Yang pertama, kalian catat aja. Karena ada dosanya dalam kehidupan kita. Di ayat kedua, Yesaya 59 ayat 2. Karena ada dosa dalam kehidupan kita. Di ayat Yesaya 59 ayat 2 itu bilang apa? Tetapi ada pemisah, penghalang antara aku dan kamu, yaitu dosa. Artinya gini, kadang-kadang doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Bukan Tuhan yang nggak sayang sama kita. Bukan seakan Tuhan yang memang sengaja untuk nggak menjawab doa kita. Tetapi, Kamex mau bilang, kadang-kadang kita secara nggak langsung sudah melakukan dosa. Sudah melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Contoh sederhananya gini. Misalnya, ada anak muda gitu kan, ucok gitu, pengen Tuhan, aku pengen mobil yang bagus Tuhan gitu kan, amin. Ternyata Tuhan gak jawab. Ucok udah minta 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gak dijawab-jawab sama Tuhan. Ternyata Ucok di mata Tuhan kurang berkenan. Kenapa? Karena dia masih punya dendam sama orang tuanya, punya masalah sama papahnya. Nah, Kamex mau bilang begini, gimana Tuhan mau berkatin kita? Gimana Tuhan mau menjawab doa kita kalau kita pun masih ada dosa? Karena kenapa? Alkitab udah tegas, ada penghalang antara kita dengan Tuhan, itu dosa kita. Makanya sebelum kita berdoa, kita minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, layakkan aku untuk berdoa menghadap Engkau. Kami selalu begitu dalam doa. Tuhan, ampuni aku, layakkan aku untuk menghadap Engkau. Amin. Supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan. Jadi doanya didengar sama Tuhan. Amin. Iya. Karena kita juga nggak tahu, gitu kan? Kita nggak tahu sehari-hari kita melakukan apa. Mungkin melakukan pekerjaan kegiatan yang mungkin secara nggak langsung menyakitkan hati Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Oke, yang kedua, kenapa Kamex doa kita nggak dijawab? Karena belum waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Nanti kalian catat aja, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Kamex mau bilang, kenapa doa kita belum dijawab sama Tuhan? Bukan karena kita juga bukan karena kita nggak beriman sama Tuhan, nggak percaya. Bukan karena Tuhan juga nggak sayang sama kita, gitu kan. Tapi apa? Kamex mau bilang, ada waktunya Tuhan yang terbaik buat kita. Ada pujian, ada waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya kan? Waktu Tuhan pasti terbaik buat kita. Jadi kalau menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, persoalan, doa, jangan melihat pada sudut pandang kita. Tapi apa? Sudut pandang Tuhan. Terbaik nggak buat Tuhan? Karena kami percaya, apa yang Tuhan kasih itu udah yang terbaik buat kita. Tetapi apa yang kita sampaikan belum tentu terbaik buat Tuhan, apalagi buat kita. Sekali lagi nih ya, Kamex bilang ini, boleh jadi quote. Apa yang Tuhan kasih buat kita, udah pasti itu yang terbaik buat kita. Tapi apa yang kita inginkan dan kita sampaikan kepada Tuhan, itu belum tentu terbaik buat Tuhan, apalagi buat kita. Jadi Kamex mau bilang, tunggu waktu Tuhan aja. Selama belum dijawab, apa yang harus aku lakukan, Kamex? Doa terus. Berusaha terus, tekun terus. Sampai doamu dijawab sama Tuhan. Setuju, katakan amin. Iya. Jadi apa? Karena ada belum waktunya Tuhan. Simpelnya begitu. Yang ketiga, kenapa doa kita belum dijawab? Karena Kamex mau bilang, Tuhan punya rencana yang baik. Yesaya 55 ayat 8, Yeremia 29 ayat 11. Kamex mau bilang ini, ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Amin. Iya, supaya apa? Supaya mungkin kita nggak celaka, supaya kita dewasa, supaya kita mandiri, supaya kita lebih sungguh datang sama Tuhan. Kadang-kadang kita
Remaja bener kan, anak muda apa? Datang sama Tuhan ketika apa? Baru apa? Iya kan? Baru ada punya masalah. Ketika baru diputusin pacar, Tuhan, kenapa sih Ucok putusin aku Tuhan? Tapi ketika dia jadi sama-sama Ucok, belum tentu tanya Tuhan, Tuhan, Ucok jodohku nggak, pacarku nggak, gitu kan nggak? Nah, makanya ada masalah, ada doa yang belum kita dijawab sama Tuhan. Tuhan apa? Tuhan ingin punya rencana yang baik buat kita. Apa? Supaya kita introspeksi. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, kami semua bilang, kenapa doa kita belum dijawab sama Tuhan? Karena Tuhan ingin mendidik kita untuk ke level yang lebih tinggi. Amin. Gak selamanya kita jadi bayi rohani, tetapi kita akan terus apa? Dewasa. Nah, levelnya kalau orang udah dewasa apa? Setiap kali doa, setiap kali minta gak langsung dijawab. Kalau anak kecil, apa? Ketika minta, papa, aku minta permen dong, Kinder Joy, misalnya apa? Pasti langsung dikasih papanya. Bener gak? Iya. Dia nangis, dia pasti langsung papanya beli. Tapi coba kalau teman-teman udah gede gitu kan, udah punya pacar, jangan sama papa kalian, minta Kinder Joy, terus di alfa kalian nangis, papa jahat, ditabokin, iya ya. Nggak mungkin papanya ngasih. Kenapa? Karena sudah beda stratanya, sudah beda kualitas kapasitasnya. Dan Tuhan mau ketika kita doa kita belum dijawab sama Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak sayang, tetapi Tuhan ingin mendidik kita. Supaya apa? Supaya level kita, iman kita semakin dewasa. Ketika kita dewasa, kita kuat di dalam Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan. Nah, ada juga bertanya begini, Kak, terus jawaban Tuhan terhadap doa kita apa, Kak? Ya, kami semua bilang, yang pertama, Tuhan bisa berkata iya sama doa kita. Artinya Tuhan bisa jawab doa kita, Tuhan kabulkan doa kita. Nah, misalnya teman-teman minta mobil, Tuhan jawab, gitu kan? Itu bisa dijawab. Ya, artinya yang pertama jawabannya iya. Yang kedua, tidak. Kenapa? Ada kadang-kala Tuhan menolak doa kita, ada Tuhan menolak, mereject setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Contoh, misalnya kalian baru umur 18 tahun, minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen punya mobil Lamborghini, Ferrari. Sekarang mau ulang tahunku besok, Tuhan kasih ya. Pertanyaan Kak Max, seperti Kak Max tanya sebelum-sebelumnya, bisa nggak Tuhan kasih? Bisa. Tapi apakah Tuhan kasih? Belum tentu, bisa jadi ditolak. Kenapa? Lu aja belum punya SIM, bener nggak? Lu aja belum bisa mengendarai mobil Avanza, apalagi Tuhan kasih mobil Ferrari, nggak mungkin. Otomatis Tuhan apa? Kasih tolak. Tuhan akan jawab, ya kasih mobil Ferrari ketika apa? Kita udah jadi orang sukses mungkin. Punya perusahaan, punya ini, punya itu, udah orang sukses. Kami mau kasih tahu, untuk bayar beli rodanya aja, ganti rodanya aja itu udah puluhan juta Ferrari. Nah, kalau teman-teman cuma gaji 10-20 juta minta Ferrari, Tuhan langsung begini, no. Yang ada apa? Hidup kita susah, makanya Tuhan tolak. Kecuali kalau kita udah punya usaha yang sukses, kita berhasil gitu kan, pasti Tuhan kasih. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih. Iya kan? Oke, itu yang ketiga. Nah, ini jawaban Tuhan apa? Tunggu. Nah, banyak anak Tuhan, banyak remaja Kristen, anak-anak muda gak mau tunggu. Ini. Jadi kami semua bilang, jawaban Tuhan bukannya iya atau enggak, tapi tunggu. Tunggu aja. Tunggu. Gitu. Sampai Tuhan jawab. Sampai Tuhan dengarkan doa kita. Sampai Tuhan jawab pertanyaan kita. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu yang terbaik. Amin. Jadi paham ya, kenapa sih doa kita gak dijawab Tuhan? Kenapa doa kita tuh seakan gak didengar Tuhan? Bukan karena Tuhan gak sayang. Kami semua kasih tahu, karena Tuhan sangat sayang sama kita. Maka kadangkala seakan kita doanya tidak dijawab Tuhan. Oke, doa kakak melalui video ini akan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam mengarungi hidup ini. Tetap semangat teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.